Waalaikumsalam. Yang terhormat Bapak Waalaikumsalam. Miftahul Aziz MH selaku Wakil Ketua BNSP, yang terhormat Bapak Irfan Rusmar ME selaku Pembantu Direktur 3 PT KAI Medan. Alhamdulillah, marilah kita panjatkan puji syukur hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan nikmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga kita dapat berkumpul bersama-sama dalam kuliah umum pada hari ini. Hadirin yang berbahagia, berikut susunan acara pada pagi hari ini. Yang pertama adalah menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Yang kemudian kedua adalah sambutan Ketua LSP PT KAI Medan. Kemudian yang ketiga adalah penyampaian materi dari Bapak Miftahul Aziz. Kemudian selanjutnya sesi tanya jawab dan diakhiri dengan penutupan. Pada sesi acara selanjutnya, yakni menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Para hadirin kami persilakan untuk berdiri. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Memasuki sesi acara berikutnya, yaitu kata sambutan sekaligus laporan kegiatan oleh Ketua LSP PT KAI Medan, Ibu Tengku Rahmi, kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sebelumnya kepada Pak Miftahul Aziz yang sudah menyempatkan waktunya untuk pada pagi hari ini hadir dan memberikan materi dalam rangka kuliah umum membangun SDM industri yang kompeten dan berdaya saing. Sebelumnya, saya selaku Ketua LSP PT KAI Medan menyampaikan bahwa kegiatan pada pagi hari ini diikuti oleh sekitar 405 orang mahasiswa PT KAI Medan yang terdiri dari stambu akhir atau angkatan terakhir yang akan mengikuti uji kompetensi, terdiri dari 3 program studi. Yang pertama agribisnis kelapa sawit, yang kedua teknik kimia, dan yang terakhir adalah program studi teknik mekanika. Tujuan kami untuk melaksanakan kegiatan kuliah umum ini adalah memberikan masukan dan arahan kepada mahasiswa kami, memberikan kesadaran bahwa pentingnya uji kompetensi untuk meningkatkan daya saing mereka di dunia kerja nantinya.
Jadi kami memohonkan kepada Pak Miftahul Aziz untuk dapat memberikan materi untuk mendapatkan ilmu, sharing ilmu kepada anak-anak kami. Selanjutnya kepada yang tersayang anak-anak saya, anak-anak kami, saya harap materi kuliah umum pada pagi hari ini dapat membuka wawasan kalian, karena pagi hari ini kita sangat beruntung untuk mendapatkan langsung materi dari Bapak Wakil Ketua BNSP. Semoga dapat memberikan manfaat buat kalian. Itu saja dari saya. Terima kasih juga kepada Bapak Irfan Rusmar selaku pembantu Direktur 3 PTKI Medan. Untuk tidak memperpanjang waktu, kami persilahkan langsung kepada Bapak Miftahul Aziz untuk menyampaikan materi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saya ini Bu Ketua. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu semuanya yang kami hormati Ketua LSP PTKI Medan, Ibu Tengku Rahmi, yang kami hormati pengurus LSP PTKI Medan yang kami hormati, dan yang kami banggakan para mahasiswa yang ada di PTKI Medan yang hari ini mengikuti kegiatan webinar kuliah umum yang dilaksanakan oleh LSP. Bapak Ibu yang kami hormati, saya izin share screen. Sebagaimana amanat yang diberikan ke saya, hari ini saya diminta untuk menyampaikan pentingnya sertifikasi di tengah tantangan industri hari ini, sehingga saya mengambil tema pada kuliah umum pagi ini adalah SDM kompeten di tengah tantangan disrupsi pasar kerja. Nah, Bapak Ibu yang kami hormati, kita tahu bahwa banyak perkembangan pada 3-4 tahun terakhir ini, terutama pada 2 tahun terakhir. Kita dihadapkan pada tantangan-tantangan isu-isu nasional dan ekosistem ketenagakerjaan di internasional. Sehingga bagaimana kemudian tantangan-tantangan tersebut yang juga merupakan bagian dari peluang yang ada saat ini, kita harus mampu menyikapinya dengan sesuai sehingga mampu memberi manfaat kepada kita masing-masing maupun kepada negara Indonesia. Paling tidak ada 4 hal yang kami identifikasi menjadi hal penting yang harus terus kita perhatikan akhir-akhir ini. Yang pertama adalah bonus demografi yang saat ini sedang dialami oleh Indonesia. Nah, tentu bonus demografi buat Bapak Ibu yang ada di lingkungan perguruan tinggi hari ini bukan barang asing. Kenapa? Karena saat ini negara kita sedang mengalami lonjakan usia produktif yang lebih cepat dari biasanya. Bahkan sampai dikatakan bonus, itu artinya memang ini kejadian yang luar biasa. Dan diprediksi oleh Bappenas, puncak daripada bonus demografi itu nanti pada tahun 2030-2032. Artinya apa? Bahwa kita punya tantangan sekaligus punya peluang untuk memastikan bahwa usia produktif yang tumbuh luar biasa tadi pasti memiliki produktivitas dan diharapkan dengan memiliki produktivitas mempunyai daya saing. Nah, inilah PR kita sekarang ini. Tentu kita ingin menjadi negara-negara yang semisal pada beberapa puluh tahun yang lalu sudah mengalami bonus demografi lebih dulu daripada kita. Ambil contoh Jepang, Korea Selatan, dan beberapa negara Eropa. Mereka mampu untuk mempersiapkan dan memanfaatkan kondisi bonus demografi di negaranya masing-masing, sehingga sekarang kekuatan SDM yang melimpah tadi, usia produktif, mereka mampu pastikan memiliki produktivitas dan punya daya saing, sehingga hari ini dapat kita lihat mampu menjadi kekuatan ekonomi yang besar di dunia ini. Nah, kita tentu ingin
manfaat kondisi bonus demografi ini mampu kita manfaatkan dengan cara apa? Memastikan bahwa usia-usia produktif yang hari ini ada di lembaga pendidikan, lembaga pelatihan atau di industrinya masing-masing terus meningkatkan kompetensinya sehingga dia benar-benar memiliki kompetensi, memiliki produktivitas, memiliki daya saing. Nah, ini penting untuk menjadi kita perhatikan semuanya karena hari ini mau tidak mau kita menjadi bagian dari perkembangan bonus demografi ini, terutama teman-teman mahasiswa. Yang kedua, Bapak Ibu, saya mengambil satu contoh. Bagaimana kita sebagai sebuah negara ini tidak bisa berdiri sendiri. Kenapa? Karena kita diikat dengan konsekuensi ekosistem internasional. Kita masuk pada pergaulan internasional, dampak globalisasi, konsekuensi dari globalisasi. Sehingga apa? Salah satu kawasan, semisal konsekuensi dari Indonesia menjadi kawasan ASEAN, kita ada perjanjian namanya kerjasama yang disebut masyarakat ekonomi ASEAN. Konsekuensinya apa? Salah satunya adalah ada namanya pasar bebas tenaga kerja. Ini saya mengambil satu contoh. Artinya apa pasar bebas tenaga kerja itu? Artinya bahwa di kawasan ASEAN itu saat ini sudah mulai terjadi pasar bebas tenaga kerja. Orang boleh keluar masuk antar negara ASEAN sebagai tenaga kerja, tetapi dengan catatan tenaga kerja yang memiliki kompetensi, memiliki keterampilan. Nah, di ASEAN ini dimulai dengan 8 sektor, diantaranya sektor yang besar itu adalah pariwisata dan konstruksi. Nah, ada recognize antar negara ASEAN, saling pengakuan kompetensi, tentu menggunakan bukti kompetensi yaitu sertifikat kompetensi, sehingga semisal orang yang dinyatakan sebagai resepsionis di Indonesia, maka ketika masuk Malaysia, masuk Thailand, otomatis dia diakui kompetensinya tanpa harus di asesmen atau membuktikan lagi di sana. Nah, itu namanya recognize. Nah, kita sekarang ini masuk pada ekosistem itu, ini salah satu contoh adalah masyarakat ekonomi ASEAN. Artinya apa? Kalau kita mau posisi kita, SDM kita itu diakui atau SDM kita mampu bersaing dan berkembang di pasar kerja ASEAN, maka pilihannya hanya satu, bahwa kita harus memiliki kompetensi-kompetensi yang relevan dengan pasar kerja ASEAN. Tidak bisa kita mengandalkan pekerjaan-pekerjaan yang non-kompetensi lagi, karena itu artinya kita tidak mampu nanti bersaing pada industri pasar kerja di level kerjasama, semisal di ASEAN. Yang ketiga, Bapak Ibu, kita melihat dalam beberapa tahun terakhir ini terjadi, orang menyebutnya sebagai revolusi industri 4.0, di mana pengaruh teknologi benar-benar mempengaruhi kepada seluruh bidang, di seluruh bidang, seluruh sektor, terutama sektor-sektor yang bersentuhan langsung maupun tidak langsung dengan perkembangan teknologi. Semisal kalau di isunya PT KAI, tentu alat-alat industri, otomatisasinya semakin cepat. Kemudian kita melihat alat-alat semisal di laboratorium juga semakin canggih. Nah, inilah menjadi tantangan kita, sehingga Pak, lagi-lagi untuk kita dapat bersaing dengan situasi revolusi industri 4.0 ini, maka kita harus memiliki kompetensi-kompetensi yang relevan dengan kebutuhan industri saat ini. Karena apa? Faktanya industri 4.0 ini melahirkan situasi namanya disrupsi pasar kerja, yaitu jenis-jenis pekerjaan yang dulu ada, sekarang mungkin tidak ada lagi. Industri-industri yang dulu ada mungkin akan mati karena memang tidak mampu untuk beradaptasi. Nah, pekerjaan yang dulu cukup dengan kompetensi sederhana, sekarang harus ditambah dengan kompetensi menggunakan teknologi mungkin pada pekerjaan itu. Nah, tetapi saya kira karena kita berada pada lingkungan SDM, perguruan tinggi misal, kita tidak bisa melihat itu secara pesimis. Kenapa? Karena kalau kita melihat secara pesimis, yang ada putus asa. Wah, dulu saya belajar ini ternyata sekarang udah nggak ada pekerjaannya.
sudah tidak bisa digunakan untuk mencari pekerjaan kompetensi itu. Tetapi kita harus terus berada pada sisi pandang yang positif. Bagaimana cara melihatnya? Memang benar ada banyak jabatan-jabatan pekerjaan yang dulu ada, sekarang dan di masa depan tidak akan ada. Karena terdisrupsi. Memang benar dulu ada tempat kerjanya, sekarang sudah tidak ada. Karena tempat kerjanya juga terdisrupsi. Nah, sehingga untuk masuk ke area situ, untuk kita tidak hanya mampu bertahan, tapi juga berkembang dan terus produktif dan bersaing, maka caranya adalah melihat secara optimis. Bagaimana? Memang benar itu ada, tetapi faktanya revolusi industri melahirkan model-model pekerjaan baru, model-model industri baru, ekosistem ketenagakerjaan baru, transformasi ketenagakerjaan yang baru, yang itu kalau kita mau tetap bertahan dan berkembang, maka diperlukan kompetensi-kompetensi yang baru, industri-industri yang baru untuk lebih adaptif, lebih inovatif, sehingga apa? Kita terus mampu bersaing pada pasar kerja di tengah revolusi industri 4.0. Apalagi hari ini ditambah tantangan pandemi COVID pada 2 tahun terakhir, ada percepatan transformasi tenaga kerjaan yang luar biasa. Banyak pekerjaan-pekerjaan yang dulu tidak mungkin sekarang ternyata sudah terjadi. Semisal di dalam konteks pembelajaran, kita dulu mungkin tidak mungkin ini jarak jauh, ternyata lebih cepat dari yang kita perkirakan. Perubahan model kerja yang dulu orang harus hadir di kantor, sekarang orang bisa dikerjakan dari manapun. Nah, terhadap percepatan transformasi ketenagakerjaan yang dibutuhkan adalah kemampuan sumber daya manusianya untuk punya kecepatan beradaptasi, kecepatan inovasi sebagai bagian dari respon terhadap transformasi ketenagakerjaan yang sangat cepat tadi. Nah, ada 4 hal ini kira-kira menjadi pondasi kita bagaimana menyiapkan diri untuk masuk ke area pasar kerja yang baru, area pasar kerja dengan transformasi model ketenagakerjaan yang sangat cepat. Nah, Bapak Ibu yang kami hormati, ini sebagai gambaran bahwa saat ini kita berada pada otomasi industri, sehingga ini sebagai datanya McKinsey tahun 2019 diprediksi ada 23 juta jenis pekerjaan yang akan terdampak oleh otomasi. Ambil contoh penjaga pintu tol. Dulu yang namanya penjaga pintu tol itu pekerjaan termasuk bergengsi. Dingin, duduk saja pekerjaannya, sekarang nggak ada. Kenapa? Karena pintu tol sudah nggak ada penjaganya, karena sudah ada otomasi. Pengantar pos, Pak Pos ya, tukang pos. Dulu pekerjaan yang mewah di daerah. Kenapa? Karena dikasih seragam, dikasih motor, menjadi cita-cita bagi sebagian orang. Sekarang sudah sangat berkurang lagi yang dibutuhkan untuk tukang pos karena sudah ada teknologi email dan lain sebagainya. Nah, kemudian diprediksi ada hampir 46 juta jenis pekerjaan baru yang berpeluang. Nah, artinya apa? Benar, ada pekerjaan yang hilang, tapi yang muncul lebih banyak, 2 kali lipat potensi pekerjaan yang baru. Tetapi memang 10 juta pekerjaan baru yang belum pernah ada sebelumnya akan muncul di Indonesia ini secara spesifik dari kebutuhan tenaga kerja. Dan menurut data McKinsey juga diprediksi 6 sampai 29 juta orang Indonesia harus mengikuti pelatihan lagi untuk jenis pekerjaan yang baru, 20% dari kesehatan. Kenapa? Karena ketika kita dihadapkan pada disrupsi otomatisasi industri, maka pilihannya hanya 2. Kita meningkatkan level kompetensi kita atau kita menambah kompetensi kita sehingga kita menjadi orang yang multi kompetensi, siap dengan berbagai disrupsi pasar kerja. Nah. Oke. Alhamdulillahnya Bapak Ibu, kalau kita bicara pembangunan SDM, tantangan tenaga kerjaan tadi, kita saat ini menemukan momentumnya juga. Kenapa? Karena concern pemerintah hari ini pada periode pemerintahan Pak Jokowi dan Kiai Ma'ruf Amin 2020-2024, salah satu concern utama pemerintah adalah pada pembangunan SDM. Sehingga ini tentu kita harapkan dengan berbagai kebijakan di bidang SDM ini
benar-benar ada keberpihakan yang lebih nyata kepada dunia pelatihan, dunia pendidikan, khususnya untuk orientasi pembangunan kompetensi SDM kita. Dan menjadi kabar bahagia buat kita semuanya di lingkungan pendidikan vokasi, termasuk yang di PTKI, saya kira dengan sebentar lagi akan terbit namanya Perpres Pengembangan Pendidikan dan Pelatihan Vokasi yang merupakan kebijakan pemerintah untuk mengorkestrasi daripada model-model pendidikan dan pelatihan vokasi yang ada di Indonesia. Nah, secara umum ada dua tantangan yang besar, yang laten di dalam isu ketenagakerjaan, isu industri di dalam sisi tenaga kerja, yaitu dua hal. Yang pertama adalah bicara produktivitas, yang kedua bicara daya saing. Dan ternyata PR kita luar biasa. Kalau kita melihat dari data 2018 dalam datanya ASEAN Productivity Organization, ini tingkat produktivitas kita masih kalah dengan Malaysia, masih kalah dengan Vietnam, kalah dengan Thailand. Demikian juga daya saing kita masih kalah dengan berbagai negara ASEAN. Ini artinya apa? PR kita besar. Dan saya meyakini mustahil ada daya saing tanpa adanya produktivitas. Mustahil ada produktivitas tanpa adanya kompetensi. Maka lagi-lagi jawabannya adalah kompetensi. Nah, kompetensi itu apa, Bapak Ibu? Kompetensi dalam pemanaan peraturan perundang-undangan kita ini tidak hanya bicara apakah seseorang ini pinter atau tidak pinter, terampil atau tidak terampil, punya sikap kerja atau attitude yang baik dalam bekerja apa tidak. Tetapi ketika kita bicara kompetensi, itu artinya bicara kemampuan integrasi setiap individu yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang sesuai. Nah, inilah artinya nanti ketika teman-teman mahasiswa mengikuti sertifikasi kompetensi, itu artinya dilakukan asesmen atau uji kompetensi pada pekerjaan atau jabatan sesuai dengan skema sertifikasi yang mencakup 3 hal. Pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja. Bukan hanya mengukur pengetahuannya, mengasesmen keterampilannya, atau mengasesmen sikap kerjanya, tapi integrasi dari 3 hal tersebut. Semisal sebagai orang yang bekerja di laboratorium, itu apa yang dia harus pahami, yang dia harus bisa praktekkan. Sikap kerja berada pada area pekerjaan tersebut. Nah, kalau kita kembali kepada kerangka kualifikasi nasional Indonesia, sebenarnya kita di lingkungan pendidikan maupun pelatihan punya tanggung jawab besar untuk mengantarkan profil lulusan sesuai dengan target kualifikasi nasional. Semisal D3 ya level teknisi, analis harusnya. Kemudian ada operator, kalau SMK ya operator, kemudian ada manajerial dan sebagainya. Inilah yang seharusnya ke depan terus kita perhatikan agar kita mampu untuk mengantarkan lulusan-lulusan daripada pendidikan yang relevan sesuai dengan target kualifikasi nasional. Bapak Ibu yang kami hormati, dalam pelaksanaan sertifikasi kompetensi yang digunakan untuk memastikan kompetensi sebagai modal syarat daripada produktivitas dan saing, maka di Indonesia diatur melalui PP 10 tahun 2018 yang mengatur bagaimana orkestrasi sertifikasi kompetensi kerja nasional diorkestrasi oleh Badan Nasional Sertifikasi Profesi, di mana pelaksanaannya melalui lembaga sertifikasi profesi yang sudah mendapatkan lisensi dari BNSP. BNSP menjalankan tugas dan fungsi sebagaimana diatur dalam PP 10, tidak hanya dalam konteks pelaksanaan dan pengembangan sistem sertifikasi, tapi secara spesifik karena kita tadi melihat latar belakang yang luar biasa kesempatan bonus demografi kita, maka BNSP juga diamanati untuk apa? Melaksanakan dan secara spesifik melaksanakan dan mengembangkan sistem sertifikasi pada pendidikan dan pelatihan vokasi, sekaligus melakukan pembinaan dan pengawasan pada sistem kompetensi kerja nasional, sekaligus juga melakukan pengembangan kerjasama baik nasional maupun internasional dan recognize saling pengakuan nasional maupun internasional, sekaligus mempunyai sistem data informasi ketenagakerjaan yang kompeten dan sertifikat yang lebih baik. Nah, dalam rangka menjalankan itu maka ada berbagai program yang dilakukan BNSP untuk menjalankan tugas dan fungsinya ini. Nah, di dalam PP 10 Bapak Ibu juga ada pasal harmonisasi, di mana sebelum PP 10 terbit ini banyak sekali perdebatan
Siapa sih sebenarnya yang berwenang melaksanakan sertifikasi? Karena pada PP 23 tahun 2004 ketegasan ini belum muncul, sehingga untuk menyudahi perdebatan tersebut pada pasal 23 disebutkan pelaksanaan sertifikasi kompetensi kerja yang selama ini sudah berjalan di Indonesia yang dibentuk berdasarkan undang-undang dan atau telah diakui lembaga internasional tetap berlaku dan disesuaikan dengan sistem sertifikasi kompetensi yang dilakukan oleh BNSP. Artinya clear bahwa BNSP ditugaskan untuk menjadi satu-satunya rujukan untuk pengembangan sistem sertifikasi kompetensi kerja nasional, yang dimana pelaksanaannya melalui LSP, salah satunya adalah LSP PTKI Medan. Nah, di dalam sistem sertifikasi kompetensi kerja ini ada 6 sumber daya utama yang harus dimiliki oleh LSP, oleh pihak-pihak yang mengembangkan sistem sertifikasi kompetensi kerja nasional. Di antaranya adalah standar kompetensi, karena tidak ada yang namanya asesmen atau uji kompetensi tanpa mengacu kepada standar kompetensi kerja. Yang dimana standar kompetensi kerja ini merupakan kompromi antara pemerintah dan industri menyangkut terkait dengan standar kompetensi kerja. Yang kedua, asesor kompetensi. Nanti Bapak Ibu pada saat di asesmen itu, maka yang melakukan asesmen adalah asesor kompetensi. Personil yang sudah dinyatakan kompeten sebagai asesor kompetensi, yang dia memiliki kompetensi pada 3 unit kompetensi, yaitu merencanakan asesmen, melaksanakan asesmen, dan memvalidasi asesmen. Nah, inilah tidak sembarangan asesor yang boleh melakukan asesmen, karena dia harus memenuhi persyaratan sebagai asesor kompetensi. Yang tentu di dalam pengembangan sistem asesor kompetensi nasional kita itu mengacu kepada standar kompetensi kerja tentang sertifikasi, kalau di internasionalnya merujuk kepada sistem asesmen yang dipakai oleh Australia. Yang ketiga adalah skema sertifikasi. Nah, ini skema sertifikasi itu adalah paket kompetensi dan persyaratan spesifik. Semisal Bapak Ibu di Prodi A, kemudian ada skema sertifikasi tertentu, maka di situ sudah juga harus ada persyaratan untuk Anda dapat disertifikasi. Itu syaratnya apa? Karena sertifikasi itu bukan dilakukan kepada orang yang belum merasa kompeten, tapi sebaliknya, ketika nanti Bapak Ibu masuk datang ke LSP waktu mau diuji, maka Anda sudah menyatakan kompeten dengan bukti minimal yang Anda berikan. Kenapa? Karena asesmen atau sertifikasi kompetensi itu adalah menguji bukti, menggali bukti dari pernyataan kompeten yang disampaikan oleh Bapak Ibu. Tentu semisal Anda dari mahasiswa, kompetensi Anda dibuktikan dengan proses pembelajaran dan proses praktikum-praktikum yang sudah dilakukan di internal perguruan tinggi. Yang keempat adalah lembaga sertifikasi profesi. Ada 3 jenis lembaga sertifikasi yang dikenal di Indonesia, yaitu lembaga sertifikasi pihak ketiga yang didirikan oleh asosiasi industri atau asosiasi profesi, dan ada LSP pihak kedua yang didirikan oleh instansi teknis pemerintah, misal kementerian-kementerian dan lembaga, dan BLK pemerintah atau BLK yang menangani pembinaan nasional. Dan juga LSP tersebut didirikan oleh industri yang sudah korporasi, artinya bisnisnya tidak hanya satu sektor. Yang ketiga adalah LSP pihak pertama yang didirikan oleh lembaga pelatihan, lembaga pendidikan, dan juga industri yang pada skup kecil. Ini jenis LSP yang ada di Indonesia, dan di PTKI berarti jenisnya adalah LSP pihak pertama. Yang kelima adalah materi uji kompetensi yang dibuat oleh asesor kompetensi. Apa yang penting dalam materi uji ini yang nanti akan didapatkan oleh Bapak Ibu? Pertama, materi uji tidak akan keluar dari standar kompetensinya, tidak akan keluar dari skema sertifikasi. Maka kami berharap kepada teman-teman mahasiswa yang akan melaksanakan sertifikasi kompetensi nanti mempelajari skema sertifikasi, mempelajari standar kompetensi. Di dalamnya ada elemen, ada KUK, karena tidak ada yang rahasia dalam standar kompetensi yang diacu. Tidak ada skema yang rahasia. Nah, yang rahasia itu hanya yang kira-kira mau diujikan yang mana. Itu yang rahasia, tetapi dokumen itu terbuka untuk bisa dipelajari dan dapat dikejar pencapaiannya. Dan saya kira di PTKI sudah mengimplementasikan standar kompetensi itu menjadi mata kuliah, bagian dari mata kuliah. Nah, menyusun materi uji kompetensi bagi asesor ini tentu tantangan tersendiri. Kenapa? Karena materi uji kompetensi ini harus dapat digunakan untuk menilai 3 hal tadi. Integrasi dari pengetahuan, sikap kerja, dan keterampilan. Itulah
tantangan dalam menyusun materi uji kompetensi. Yang keenam adalah tempat uji kompetensi, TUK. TUK ini dalam sistem sertifikasi menjadi penting sekali. Kenapa? Karena pada metode praktek demonstrasi atau observasi tidak mungkin seorang ahli laboratorium kimia diuji di bengkel sepeda motor. Tidak mungkin. Kenapa? Karena dia harus tersedia alat-alat yang dapat digunakan untuk dia mendemonstrasikan kompetensinya pada saat dia diminta untuk praktek melakukan demonstrasi atas kompetensi yang diharapkan. Ini sebagai gambaran betapa pentingnya standar kompetensi dalam sistem pelatihan dan pendidikan kita, karena standar kompetensi itu merupakan bagian penting atau duplikasi atau bahan menyusun SOP kerja, sedangkan diharapkan di dalam pendidikan dan pelatihan itu menjadi materi pembelajaran. Kalau di sistem sertifikasi kompetensinya itu menjadi rujukan menyusun materi uji kompetensi. Kenapa? Karena asesmen atau sertifikasi itu berbasis kompetensi, yang artinya berbasis pada kriteria unjuk kerja yang ada pada unit kompetensi pada standar kompetensi. Nah, lalu bagaimana strategi penyiapan SDM kompeten melalui pendidikan dan pelatihan? Nah, ini saya kira untuk perguruan tinggi ya, perlu ke depan memperhatikan ini, dan alhamdulillah kalau di PTKI sudah menerapkan ini. Karena apa? Karena dalam konteks penyiapan SDM kompeten yang berbasis kompetensi, rujukan kita sudah sangat jelas, guidance kita sudah sangat jelas. Bagaimana mengimplementasikannya? Pertama, saya kira kita harus berani mengidentifikasi profil lulusan setiap jurusan, prodi atau program pelatihan. Dan saya kira pada saat penyusunan skema di PTKI Medan, saya selalu ingatkan, selalu saya konfirmasi, apakah skema ini memang merupakan profil lulusan dari prodi yang ada. Kenapa? Karena profil lulusan itu merupakan janji perguruan tinggi kepada masyarakat, minimal kepada mahasiswanya. Kalau Anda kuliah di prodi A di tempat saya, maka Anda ketika lulus bisa jadi ini, bisa jadi ini, bisa jadi ini. Nah, tentu skema sertifikasi tadi disusun berdasarkan profil lulusan masing-masing prodi untuk memastikan apa? Untuk memastikan dapat digunakan untuk memastikan melakukan asesmen atau uji kompetensi bahwa mahasiswa yang setelah mengikuti pembelajaran tadi benar-benar bisa jadi ini, bisa jadi ini, dan bisa jadi ini. Maka sekali lagi harus terus melihat ke depan, tidak bosan mereview terus apakah profil lulusannya relevan dengan kebutuhan industri saat ini. Tapi kalau PTKI Medan, saya kira kerjasama dengan industrinya sangat luar biasa. Tinggal terus dipastikan apakah area-area pekerjaan pada industri yang menjadi relasi tempat-tempat lulusan PTKI Medan bekerja benar-benar masih sesuai, relevan kompetensi yang diajarkan di perguruan tinggi. Yang kedua adalah penyesuaian kurikulum atau modul dengan standar kompetensi kerja yang diacu menjadi skema sertifikasi pada profil lulusan tadi. Jadi jangan sampai standar kompetensi atau unit kompetensi yang menjadi paket kompetensi pada skema itu tidak diacu untuk menyandingkan dengan kurikulum, karena itu artinya kasihan mahasiswanya tidak pernah mendapatkan informasi dan pembelajaran terkait dengan standar kompetensi yang akan disertifikasikan. Yang ketiga, guru dan dosen atau instruktur memiliki kompetensi teknis yang relevan, dan biasanya misal profil lulusannya adalah kualifikasi level 4, saya kira harusnya kompetensi teknis dosen di level 5. Sehingga apa? Tidak ada gap yang tinggi antara dosen dengan mahasiswa. Yang keempat adalah mengembangkan kerjasama dengan industri. Bagaimana konteks penerapan ini di dalam lembaga pendidikan? Pertama tadi itu, mulai dengan identifikasi profil lulusan. Saya ini punya prodi A. Kira-kira prodi A ini kalau nanti mereka lulus, yang di industri yang dibutuhkan apa? Nah, diidentifikasi bersama. Kemudian pengembangan kurikulumnya. Kalau untuk memastikan mereka punya kompetensi sebagai laborat, apa kompetensi yang diperlukan saat ini? Dia harus diajari apa? Baru kemudian dikembangkan kurikulumnya dari situ. Kemudian proses pendidikannya seperti apa? Mungkin nanti dosen yang dari industri ada,
yang dari asosiasi ada, yang dari internal lembaga pendidikan juga pasti ada. Proses magangnya seperti apa? Ditata. Jangan, karena proses magang di dunia pendidikan kita ini bahkan di vokasi masih modelnya ini. Apapun makanannya, minumnya teh botol sosro. Jadi jurusannya apa saja, kalau magang ya kerjaannya lipat kertas, jadi admin. Nah ini kan problem, ini kita harus terus perbaiki agar mereka pada saat magang itu benar-benar mendapatkan substansi dari magang. Substansi magang itu apa tujuannya? Untuk memastikan kompetensi. Jadi kalau orang sudah sekolah 2 tahun atau 3 tahun, magang ternyata magangnya nggak ada kaitannya dengan 3 tahun dia sekolah kuliah, ya nggak ada fungsinya magang itu. Kenapa? Karena tidak bertambah pinter, malah kemungkinan setelah magang kompetensinya berkurang. Yang ketiga adalah sertifikasi kompetensi dan atau penyerapan pendampingan penyerapan atau pendampingan lulusan kerjasama dengan industri. Terakhir adalah melakukan sertifikasi kompetensi. Nah ini beberapa hal yang saya kira menjadi strategi lingkup pendidikan khususnya vokasi untuk memastikan bagaimana pengembangan sistem SDM yang kompeten berbasis kompetensi dapat dijalankan. Dan kami berharap LSP yang ada di perguruan tinggi membagikan asesmen mandiri form APL 02 di awal pembelajaran perkuliahan. Kenapa? Karena asesmen mandiri itu isinya adalah unit-unit kompetensi yang akan menjadi bagian penting dari pencapaian profil lulusan. Sehingga kita harapkan APL 02 atau form asesmen mandiri itu menjadi kompas pembelajaran untuk pencapaian kompetensi pada setiap prodi yang akan diketahui oleh dosen, oleh mahasiswa, oleh manajemen perguruan tinggi termasuk LSP-nya. Sehingga diharapkan dengan mereka dari awal tahu bahwa saya duduk di kelas ini, saya akan bisa jadi ini, jadi ini, jadi ini. Untuk saya bisa jadi ini, jadi ini, jadi ini, saya harus memiliki kompetensi-kompetensi sebagaimana yang tertera pada asesmen mandiri. Nah, kalau ini dipahami oleh seluruh pihak yang ada dalam lingkup pendidikan, saya kira ini akan mempercepat bagaimana pencapaian kompetensi profil lulusan masing-masing prodi. Saya kira itu sebagai pengantar dari diskusi ini. Dan terakhir, apa sih manfaat sertifikasi? Nah, tentu tergantung pada di mananya. Kalau di dunia industri dan dunia usaha, kompetensi ini di dalam peraturan Kementerian peraturan terkait dengan industri, maka jelas bahwa arahnya adalah, dan ini sudah diterapkan di berbagai sektor, rekrutmen itu berbasis kompetensi. Jadi Anda punya kompetensi apa? Termasuk kenaikan jenjang karir itu, karir membantu peningkatan karir itu berdasarkan kompetensi, bukan lagi berdasarkan like and dislike atau pertimbangan yang tidak mempertimbangkan kompetensi. Nah ini kemudian di dalam lingkup pendidikan atau pelatihan menjadi alat penjaminan mutu. Jadi fungsinya LSP di dalam lembaga pendidikannya adalah apa? Untuk sebagai penjaminan mutu. Kemudian ke dalam pembelajaran membantu mengembangkan desain instruksional atau pembelajaran, termasuk membantu melakukan evaluasi pembelajaran. Dan untuk pemegang sertifikat sendiri ini merupakan personal branding untuk tujuan kewirausahaan atau tujuan bekerja. Mengingat tadi itu disrupsi pasar kerja luar biasa. Kita mulai ditanya kompetensi kita apa, bukan kita kuliah di mana, tetapi kita bisa melakukan apa, punya kompetensi apa. Bukan ditanya Anda punya pengalaman apa atau Anda pernah pelatihan di mana, tapi yang penting adalah Anda punya kompetensi apa dan buktinya mana. Saya kira itu, dan semoga nanti yang mengikuti sertifikasi pada periode ini semua dinyatakan kompeten. Saya kira itu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Miftahul Aziz atas materinya yang luar biasa sehingga adik-adik mahasiswa ini mendapatkan motivasi untuk meningkatkan kompetensinya sebagai persiapan memasuki dunia kerja, terkhusus di dunia industri, serta orientasinya bagaimana skema sertifikasi, apa manfaat sertifikasi, dan apa saja yang harus dipersiapkan. Oke, baik langsung saja kita mulai untuk sesi tanya jawab. Saya persilakan kepada para hadirin untuk bertanya.
Yang mau bertanya bisa raise hand ya. Gimana adik-adik? Ada yang mau bertanya? Kalau tidak, saya yang bertanya ya Pak. Saya mau bertanya Pak, bagaimana tips and triknya? Bagaimana kita buat adik-adik ini terkhusus mahasiswa bisa lebih semangat untuk meningkatkan kompetensinya di era industri 4.0 ini Pak. Ya, terima kasih. Bisa langsung saya jawab? Silakan Pak. Ya, memang industri 4.0 ini tantangannya luar biasa. Kenapa? Kalau kita melihat dari perkembangan revolusi industri sebelum-sebelumnya, perkembangan istilah revolusi industri itu membantu manusia. Jadi semisal dulu nggak ada mesin, itu kan membantu orang lebih simpel. Tetapi kalau kita ngelihat industri 4.0 ini, kalau secara kasar kita lihat, ya ini tantangannya manusia, saingannya manusia. Kenapa? Karena kita bersaing dengan kecerdasan buatan. Nah, otomatisasi yang lebih canggih. Nah, sehingga bagaimana kita beradaptasi dari kondisi ini? Pilihannya seperti yang saya sampaikan tadi. Karena kita berhadapan pada disrupsi pasar kerja efek dari revolusi industri, kita harus melihat. Pertama apa? Kita melihat kompetensi yang sedang kita pelajari atau yang sekarang kita miliki ini masih berguna nggak 10-15 tahun yang akan datang. Karena kalau enggak, maka kita harus berani dengan cepat menentukan pilihan. Kita naik ke level yang lebih tinggi pada kompetensi yang tadi, semisal pada area pekerjaan yang sama, oh dulu saya nggak bisa mengoperasionalkan robot, sekarang harus bisa, meskipun areanya sama-sama pekerjaan di pabrik yang sama. Yang kedua, Anda beralih kompetensi yang baru. Benar-benar mempelajari kompetensi yang baru, yang kompetensi itu relevan dengan kebutuhan pasar kerja sekarang sampai 15 tahun yang akan datang. Kalau enggak, ya kita lewat. Artinya apa? Ya kita bagian dari tadi itu, korban daripada revolusi industri 4.0. Karena apa? Karena ya yang dibutuhkan orang-orang yang memiliki kompetensi yang relevan dengan kebutuhan pasar-pasar kerja terkini. Jadi pilihannya cuma itu. Harus mampu mencermati. Kita ini sedang belajar apa sih sekarang? Yang kita pelajari ini masih berguna enggak sih di industri? 10 tahun lagi masih dipakai enggak sih? Jangan-jangan ketika lulus sudah enggak ada pekerjaan itu. Nah kalau kita udah nyimpulin yang kita pelajari ini nggak berguna nanti, nggak ada lagi peluang pekerjaannya. Ya sudah, harus berani mengambil belajar kompetensi baru. Minimal apa? Kita menjadi pribadi yang siap dengan perubahan-perubahan itu, dengan mempersiapkan diri kita. Oh kalau ini nggak ada, plan dengan kompetensi A saya nggak ada, saya masih punya kompetensi B, saya masih punya kompetensi C, saya masih punya kompetensi D. Itulah semangat Merdeka Belajar hari ini, kebijakan Kamus Merdeka. Kenapa? Karena mendorong orang untuk memiliki multi kompetensi. Nah, tinggal bagaimana penerapan itu di perguruan tinggi saya kira akan sangat bervariatif. Saya kira itu ya. Baik, terima kasih Bapak atas jawabannya. Mungkin ada yang mau bertanya lagi? Cukup? Sudah, cukup. Kalau begitu, hadirin sekalian, demikianlah acara kuliah umum pada hari ini. Sebelum sesi ini kita akhiri, saya akan mencoba menyimpulkan hasil kuliah umum kali ini, bahwa seperti yang dikatakan oleh Bapak Miftahul tadi, bahwa kita menjawab isu strategis saat ini seperti bonus demografi, industri 4.0, hingga transformasi ketenagakerjaan itu sebagai tantangan-tantangan bagi kita untuk meningkatkan kompetensi yang kita miliki. Begitu ya, Mbak? Ya, Bapak-Bapak. Oke. Sebelum sesi ini kita akhiri,
saya mengucapkan kembali terima kasih kepada Bapak Miftahul Aziz dan juga kepada para hadirin sekalian. Semoga kita dapat mendapatkan banyak manfaat dari kuliah umum pada hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mohon izin live ya, Mbak Moderator. Terima kasih Oke. Bu Ketua LSP, terima kasih. Ya, terima kasih Pak Miftahul. Untuk mahasiswa semuanya, sebentar saya tambahkan beberapa hal ya. Yang pertama, materi sudah saya share di kolom chat. Jadi materi yang hari ini disampaikan oleh Pak Miftahul bisa kalian download di kolom chat. Yang kedua, jangan lupa untuk mengisi daftar hadir. Di sini ada 2 daftar hadir ya. Jadi kalian isi daftar hadir yang melalui Google Form. Kami juga checklist daftar hadir kalian berdasarkan nama, nomor urut, NIM, dan nama. Lalu yang ketiga, tolong juga isi lembar evaluasi. Ada linknya di-share oleh Ibu Mutia. Jadi kalian punya beberapa tugas. Yang pertama Google Form daftar hadir, yang kedua lembar evaluasi, dan yang ketiga adalah ada materi untuk hari ini yang bisa kalian download di kolom chat. Terakhir sebelum kita closing, boleh tolong dinyalakan kameranya, bisa Pak Aziz? Atau dari saya deh, sebentar. Boleh dinyalakan kameranya, saya akan capture screen. Di sini ada 15. Bentar ya. Bentar dulu. Oke, yang halaman pertama. 1, 2. Oke. Kedua. 1, 2. Halaman 3. Oke, halaman 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. Oke, 15-15-nya sudah. Selanjutnya, satu lagi pemberitahuannya, sesudah ini, kuliah umum ini merupakan masih pengantar untuk pendaftaran uji kompetensi di LSP PTKI Medan. Untuk Prodi Teknik Kimia dan Teknik Mekanika, angkatan tahun terakhir wajib mengikuti atau mengikuti pendaftaran dari pendaftaran sampai selesai untuk proses uji kompetensi di LSP PTKI Medan yang nanti akan kami share via WA Group. Nanti tata caranya akan ada di web LSP. Selanjutnya untuk Prodi AKS yang wajib mendaftar LSP adalah Stambuk 2019 dan 2020. Jadi ada 2 stambuk. Kalau untuk
teknik kimia dan teknik mekanika yang wajib mendaftar adalah yang Stambuk 2019 ke bawah. Selanjutnya, yang akan mengikuti uji kompetensi tahun ini adalah Prodi Teknik Kimia, Teknik Mekanika, dan Prodi AKS yang Stambuk 2019. Jadi 2020 sampai pada proses pendaftaran untuk tahun ini. Proses uji kompetensinya di tahun depan. Insya Allah dilaksanakan di bulan Juni 2022. Mungkin itu infonya. Terima kasih untuk kehadirannya semuanya. Semoga bermanfaat untuk kalian. Kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi